Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat aku dimanapun berada, apa kabar semuanya? Semua kabar baik ya, selalu menyertai sahabat aku dimanapun berada. Masih bersama Kundes di General Reading. Pembacaan secara umum bisa respon, bisa tidak, tergantung dari vibrasi energi sahabat semua ya. Jadi mohon bijak dalam menyikapi readingan ini. Buat sahabat aku semuanya yang lagi sakit ya, semoga segera diberikan kesembuhan. Untuk yang mendapatkan problem hidup segera diberikan solusinya, dan untuk yang menunggu jodoh segera dipertemukan dengan jodohnya. Amin ya. Terima kasih yang sudah klik video ini. Apakah dia akan berkomunikasi dengan kamu lagi setelah 1 bulan tidak telepon atau tidak ada kabar ya? Oke, dimulai dari readingan ini ya. Dimulai dari readingan ini hingga kalian menemukan video ini ya. Oke. Apakah dia akan berkomunikasi dengan kamu lagi setelah 1 bulan tidak ada kabar? Mungkin HP-nya dijual atau mungkin sibuk bekerja ya kan? Atau mungkin belum bisa beli kuota. Ya enggak, banyak sih perkiraan itu, tapi kita lihat ya. Apakah dia akan berkomunikasi lagi dengan kamu setelah 1 bulan tidak ada kabar? Tentunya kamu sangat merindukan ya. Ini bisa vice versa, bisa terbolak-balik, bisa kamu yang enggak ngasih kabar ke dia, atau memang kamu yang lagi menunggu kabar dari dia. Kita lihat. Kayak menghilang kesannya ya. Iya sih, iya sih Des gitu. Tetapi pas mau nggak telepon terakhir sih sudah bilang ya, dia tidak akan pernah melupakan dan tidak akan pernah meninggalkan kamu, dan tetap konsisten dengan janjinya ya. Cuman mungkin saat ini ada sebuah beban yang harus diselesaikan, beban hidup. Mungkin dia lagi fokus pada pekerjaan ya. Kalau kamu yang berdiri dengan istri atau pasangan orang lain, ya bagi fokus pada pasangannya atau fokus pada dirinya sendiri untuk masa depan dengan kamu gitu. Tapi di sini mungkin kalau kemarin janjinya 3 hari sekali akan ngabarin, seminggu sekali akan ngabarin, tapi sampai 1 bulan tuh ndak ada kabar deh. Jadinya kan aku tuh kayak, ini orang kemana, bagaimana gitu, khawatir gitu ya. Oke, nggak ada kabar. Di sini ada pengkhianatan, mungkin berbentuk waktu ya, mungkin kepercayaan ya, masuk ke situ ya. Karena sudah 1 bulan menunggu nggak ada kabar gitu. Padahal kemarin waktu pamitan mau fokus kerja baik-baik aja gitu. Waktu pokoknya intinya tetap akan memberikan kabar, cuman nggak bisa intens gitu ya. Jadi di sini ada pengkhianatan atau sebuah kebohongan tentang waktu mungkin ya. Tapi kita akan lihat apakah dia akan mengabarin ya, kamu merasa dibohongin gitu ya. Tapi letakkan energi kamu, kan ini bisa terbolak-balik, vice versa, bisa terbolak-balik ya. Sekarang ini mungkin menurut versi kamu ya, versi Kondes juga sih bohong itu, karena katanya 3 hari sekali mengabari. Mungkin HP-nya kali ya, mungkin HP-nya dijual kali, jadi nggak pegang HP karena ya namanya saat ini tuh lagi sulit finansial, lagi sulit pekerjaan, lagi apapun ya, menjadi kendala buat kehidupan kita kalau bisa ke situ ya. Oh iya betul, dia lagi serius fokus pada pekerjaannya, dia lebih ke ambisi ke pekerjaannya ya. Pas tentunya ya, tentunya untuk kehidupan kalian berdua atau untuk keluarganya atau untuk siapa, intinya dia lagi sibuk bekerja atau sibuk membenahi diri dalam hal pekerjaan untuk kehidupan kedepannya. Karena di sini terlihat bahwa sosok ini sosok yang setia, sosok yang tanggung jawab, tapi dia lebih mengedepankan pekerjaan karena orang ini termasuk ambisius pekerjaan atau ambisius kerja untuk masa depan. Dan yang pasti kamu harus tahu bahwa sosok yang kamu pertanyakan atau yang kita reading ini adalah sosok yang mencintai keluarganya, dan apalagi kehidupan dia sepertinya memang lagi tidak baik-baik saja. Makanya
belum sempet menghubungi kamu. Intinya ya bohong sih ya kan. Tapi kan ada alasannya, dia lagi fokus kerja, memang dia punya ambisi kerja yang tinggi ya kan. Hidup kalau nggak kerja mau makan apa gitu ya kan. Ada juga yang di sini terlihat karena memang kehidupannya lagi, finansialnya lagi pas-pasan. Kalau buat beli paket nanti nggak bisa makan segitunya, Des. Ada aja. Kita kan nggak lihat kehidupan seseorang, setiap orang gitu ya. Di depan kita bisa ngelihat dia sebagai sosok yang glamor, sosok yang oke, yang wah, tapi kan kita nggak tahu kebenarannya ya. Kalau kecuali memang sudah suami istri atau keluarga itu bisa terlihat. Tapi kalau orang lain tuh biasanya, apalagi yang cuman terhubung karena dunia sosial atau dunia medsos gitu, itu terlihatnya tuh masih, kamu harus hati-hati karena dunia medsos atau dunia maya itu banyak tipu-tipu kayak gitu ya kan. Ini lebih ya, hidupannya lebih ke berhemat atau irit gitu. Kalau kamu mau beliin paket aja beliin paket gitu biar dia bisa nelfon kamu. Enggak, teleponnya tuh nggak ada, mungkin juga bisa jadi ya, ada yang dijual ini HP-nya, ada yang dijual, ada yang nggak kuat beli paket gitu. Dan memang dia fokus bekerja gitu. Proses mengumpulkan pundi-pundi, dia dalam proses mengumpulkan pundi-pundi, bekerja keras untuk mendapatkan pundi-pundi. Tentunya mungkin pernah janji sama kamu ya, bekerja untuk kamu, untuk kita juga gitu, ibaratnya kayak gitu, untuk kita, untuk kamu dan dia maksudnya gitu. Nah dia ada proses lagi ngumpulin pundi-pundi mungkin buat kehidupan kalian ya. Karena apa, kalau nggak bekerja nggak ada penghasilan, bagaimana mau membahagiakan kamu ya kan. Kalau maskulin yang kamu tanyakan, tapi kalau kamu yang menonton maskulin, berarti kan dia di sana feminim gitu kan, lagi sibuk kerja mungkin karena ya tuntutan kehidupan gitu. Karena ya sekarang itu kan lebih serba susah, nggak mungkin cuma memikirkan cinta, tapi yang pasti dia tetap setia di sana. Alasannya ini ya, jadi dia sebetulnya mempunyai keinginan bisa menghubungi kamu ya, dan dia mempunyai keinginan yang harus di sini lebih digarisbesarin, dia mempunyai sebuah ego atau sebuah keinginan yang harus tercapai ya. Di antaranya di sini fokuskan pada pekerjaan untuk mendapatkan pundi-pundi finansial ya, atau mendapatkan pundi-pundi atau memperbanyak pundi-pundi atau memperbanyak saldo atau apapun itu. Tapi yang pasti dia menginginkan sebuah keberhasilan dalam bekerja, itu yang harus dia fokuskan. Kamu jadi nggak difokusin, bukan begitu ya kan. Memikirkan cinta saja juga nggak kenyang, apa dia bisa hidup dengan cinta aja, enggak kan. Nah jadi seperti kita yang ada di sini yang harus lebih memahami ya kan, tidak boleh egois ya kan. Jadi dia kenapa 1 bulan nggak kasih kabar sama kamu, memang lagi fokus pada pekerjaan dan mempunyai uang yang lebih baik gitu ya, lebih banyak atau lebih mencukupin gitu. Karena kehidupannya dia di sini lagi sulit, pas-pasan ya. Terlihatnya ini di hadapan kamu kayaknya membohongi kamu, nggak ngabarin sebulan. Apa dia memang sengaja nggak ngaktifin HP-nya atau ganti nomor, atau memang HP-nya dijual ya kan. Tapi kan waktu telepon tuh terakhir tuh 3 hari, 3 hari sering itu ngasih kabar, seminggu lama-lama, 2 minggu lama-lama, sampai sekarang nggak menghubungin. Nah disitulah alasannya, karena dia memang lagi sibuk kerja, mungkin bisa yang HP-nya dijual, mungkin memang nggak bisa beli paket, mungkin memang lagi fokus kerja ya gitu. Karena dia menginginkan sebuah perubahan menjadi lebih baik. Ini kan pas-pasan, ini hemat, pas-pasan ya, duitnya tuh pas-pasan sekali gitu loh ya. Di atasnya terpuruk, di atasnya terpuruk apa ya, intinya tuh duitnya tuh ya, kalau ada 100.000 mau buat beli paket, nanti besok pagi makan apa, kayak gitu-gitu. Hemat, lebih hemat, duitnya pas-pasan gitu aja lah. Dan dia lagi mengumpulkan uang, karena dia menginginkan sebuah kemajuan dalam hidupnya. Ini kayaknya orang ini kalau nggak kerja ya
ya, kalaupun kerja penghasilan pas-pasan gitu. Jadi dia lebih fokus untuk kedepannya, ya kan. Ya mungkin dia juga punya prinsip, gak kenyang makan cinta doang sih. Nanti dia akan berkomunikasi sama kamu. Nanti kapan Des? Nanti kapan? Coba kita akan lihat itu. Nantinya itu kapan ya? Kita akan lihat. Nantinya tuh kapan? Ya dia akan menghubungi kamu karena dia tipe setia. Kamu ya fokus, jadi kamu harus percaya gitu. Ya. Intinya di clue-nya ada, dia akan menghubungi kamu. Cepat atau lambat Des. Ya nanti kita lihat ya. Kita baca nanti. Kita akan lihat di tegasnya dulu. Apakah dia akan berkomunikasi lagi sama kamu setelah 1 bulan tidak ada kabar? Baru 1 bulan, belum yang 1 tahun 2 tahun tiba-tiba nongol membawa Ferrari. Ini ada sebuah kebutuhan atau membutuhkan ya, memanfaatkan ya, membutuhkan ya tentang kebahagiaan ya. Dia juga galau di sana itu, dia juga galau membutuhkan kamu ya, ingin memanfaatkan kamu, kebahagiaan bersama kamu seperti itu. Apa kamu mau bantu dia? Di sini ada manipulasi, tapi ini kecil ya. Dia sebetulnya nggak mau selama ini tuh memanipulasi kamu, bukan memanipulasi, kasar banget gitu loh Des. Maksudnya gini, karena dia tidak mau tergantung sama kamu gitu. Mungkin ini kamu sering membantu dia sehingga dia itu terlena gitu loh. Jadi dia juga seorang maskulin itu kan gengsinya tinggi, harga dirinya tinggi, dibantu terus tapi dia lama-lama kayak ketergantungan. Dan dia saat ini sudah dimulai dari titik mungkin 1 bulan yang lalu atau mungkin 2 bulan yang lalu, dia ingin mandiri, dan dia galau, dia ingin bahagia dengan jerih payahnya. Ini orang bisa dibilang kemarin mungkin seperti apa ya, mencintai tapi keenakan gitu loh, tadi saya kayak memanfaatkan kamu gitu, dikasih duit sama kamu, minta apa dikasih, nggak minta dikasih, kayak gitu. Akhirnya dia tuh galau gitu, kehidupannya tuh galau. Kenapa aku sebagai seorang maskulin atau seorang pria gitu menggantungkan, kalau menikah kan nggak mungkin dia akan menggantungkan kamu terus. Nah di pikirannya itu dia tuh begitu gitu loh. Kalau nggak mungkin dia akan menggantungkan pada wanitanya gitu atau pasangannya gitu. Dia tipe yang mandiri masalahnya sebetulnya ya, tapi untuk beberapa tahun kemarin mungkin banyak yang lebih ke arah kamu, yaitu kesannya memanfaatkan ya, karena dia nggak kerja tapi penghasilan nggak seberapa, terus kamu bantu kayak gitu. Atau dia memang nggak ada pekerjaan terus kamu bantu, setiap ada keluhan kamu bantu, bahkan tidak minta pun kamu bantu. Dan dia galau, lama-lama tuh merasa galau, kok seperti ini ya, padahal dia serius sama kamu karena di sini setia ya, terlihatnya mau sama kamu gitu loh. Tapi dia ingin menikahin kamu waktu itu, mungkin kalian udah janji ya, udah ada kesepakatan seperti itu. Tapi kan nggak mungkin seorang maskulin itu pengangguran justru pasangannya yang bekerja, walaupun mungkin dilihatnya kamu mampu gitu menghidupin pasanganmu itu, si dia ini, tapi dia nggak mau gitu, nggak ada harga diri gitu menurut versi orang ini gitu loh ya. Paham kan? Paham. Dia juga suka galau nih, memikirkan kamu, mau memanipulasi kamu, meminta uang kamu terus kan nggak mungkin. Jadi dia bekerja keras dan mendapatkan pekerjaan pun dia harus fokus, jangan sampai lepas. Ini orang pernah mengalami lepas pekerjaan juga. Nah nggak bisa ya, dia bergantung pada kamu terus, dia selalu gelisah. Dia di sana juga gelisah memikirkan kamu ya, depresi, pekerjaan hasil sedikit, mau menghubungi kamu belum ada uang buat beli HP lagi, atau belum ada uang buat beli paket, atau mau ngomongin apa sih, masih nganggur gitu. Kalau kita sih dikabarin juga udah senang gitu ya, tapi tidak dengan dia gitu ya. Ada juga perasaan seperti kamu, mikirin kamu, gelisah, nggak bisa tidur
kangen, galau gitu, tetapi ya dikuat-kuatin dianya di sana. Tapi nanti kan komunikasi lagi sama kamu. Ada di tindakannya di sini, ada awal tindakan di sini, ya kan? Dia kecewa terhadap perasaannya sendiri, ya, terhadap perasaan sendiri, dan kecewa karena tidak seperti yang lain gitu mungkin. Ya, dia mencintai kamu tetapi nggak bisa berbuat apa-apa karena pekerjaannya dan penghasilannya gitu. Ini condong ke situ ya, condong ke kehidupan dia ini. Dan ini berlangsung lama gitu. Sudah berlangsung lama seperti ini gitu loh. Menghasilkan uang tapi tidak cukup ya. Dan semua itu banyak kan bantuan dari kamu gitu. Dia banyak kamu bantu gitu. Dan dia nggak mau terus-terus, akhirnya ya mengambil sebuah keputusan untuk tidak mengandalkan kamu dulu. Tetapi ya kan, tetapi di sini tetap berpegang teguh sama perasaannya bahwa dia tidak mengkhianati kamu, cuman mungkin kesannya agak bohong dikit karena dia kan harus fokus pada kerja dulu. Ya, pesan Gones, kalau kamu sayang ya doakan dia yang terbaik agar cepat mapan hidupnya, ya kan, agar cepat mendapatkan pekerjaan kalau yang belum kerja, kalau yang penghasilannya nggak banyak ya paling tidak ada rezeki dari sumber yang lain kayak gitu kan. Ya, doa kamu kan membantu ya, semangat ya kan gitu. Dia akan komunikasi sama kamu. Kapan Des? Mungkin 6 hari lagi. Mungkin 6 hari lagi bisa kan? Bisa 5 sampai 6 hari ya. Menangislah saat bahagia, tersenyumlah saat terluka. Ya, kita harus tetap tersenyum ya kan, dalam bahagia. Boleh, harus, tetapi kita juga harus menangis, meneteskan air mata minimal dalam kebahagiaan itu untuk tanda syukur ya, terharu atas kebesaran Allah, kebaikan Tuhan, bahwa kita masih diberikan kebahagiaan, kenikmatan, dan tetap tersenyumlah saat terluka. Ya, walaupun saat ini kamu menunggu udah lama nggak ada telepon, mungkin kamu juga gelisah seperti dia rasakan, tetap tersenyum, tetap berdoa yang terbaik, semoga dia di sana baik-baik saja dan semoga segera menghubungi kamu. Dan yang pasti saat ini kamu mungkin akan merasa terluka, gelisah ya, karena kayak dia menghilang begitu saja, nggak bisa dihubungin ya. Jadi kamu ada timbul curiga juga. Justru disinilah kamu tersenyum saat terluka, sedih ya. Berarti kamu harus bersyukur bahwa kamu di sini harus mencintai karena Allah ya kan. Ya seperti itu, bisa tiba-tiba menghilang seperti gak kita harapkan gitu. Tiba-tiba kemarin baru 3 hari nelpon, katanya mau telepon, selalu kasih kabar, tapi kenyataannya tidak. Nah, itulah kenapa kamu ya sedih boleh, tapi tetap harus tersenyum, dan kamu tetap dengan garis besar kamu mencintai dia karena Allah. Seandainya dia harus pergi dan tidak datang lagi pun kamu akan ikhlas karena cintanya dari Allah, karena Allah, seperti itu ya. Mengikhlaskan tuh, ikhlas aja sih. Kalau jodoh enggak kemana ya kan. Kalau jodoh pasti dipersatukan karena Allah tuh punya cara 1000, bahkan nggak berhitung ya, nggak ada 1000 ber apa ya, banyak, pokoknya banyak deh, karena Allah tuh maha pemilik rencana sempurna. Nah, jadi nggak bisa dihitung 1000, 2000, 3000, nggak ada. Allah mempunyai rencana yang terbaik untuk kamu. Mungkin seandainya dia tidak balik ke kamu atau tidak menghubungi kamu, mungkin kamu nggak baik buat dia atau dia nggak baik buat kamu, seperti itu. Jadi harus mengikhlaskan. Kalau ngubungin ya alhamdulillah, kalau enggak ya doakan yang terbaik. Ya, kalau jodoh tuh pasti Allah akan mempersatukan. Bagaimana caranya, bagaimana Allah punya cara beribu-ribu cara, kun fayakun ya Allah itu kan ya. Ibaratnya kayak sejarah Nabi Adam dan Siti Hawa, di mana beliau berbuat saat dikeluarkan dari surga, di mana seorang Adam harus terpisah dengan seorang Siti Hawa yang saling mencintai. Dari Nabi Adam di kutub utara, Siti Hawa di kutub selatan ya kan. Tapi karena Allah sudah menjanjikan atau sudah
merestui hubungan mereka, ya mereka akhirnya dipersatukan kembali karena memang jodoh ya, berjodoh bisa bersama. Jadi kepercayaan harus kamu terapkan di hati kamu. Ada harapan ya, ada harapan. Jadi nggak usah rasa takut, rasa khawatir dia nggak kembali. Gelisah, aku nih paham, pasti gelisah. Tapi intinya letakkan semua pada Allah, taruhlah, sandarkanlah, memintalah, memohonnya lah hanya pada Allah, karena Allah yang akan memberikan semuanya kebahagiaan kepada kamu, entah melalui si dia atau melalui orang lain. Yang pasti kamu mencintai karena Allah, ya. Jangan mencintai karena pengertian kamu sendiri, yang akan membuat kamu nanti menjadi seseorang yang kecewa berat seandainya terjadi sesuatu yang tidak seperti kamu inginkan, ya. Ada harapan di sini, ada harapan. Dia akan meninggalkan kamu, kembali ke ikhlas. Tapi ada harapan, ya. Harapan ada, tapi kamu jangan terlalu berharap, ya. Biarlah berjalan seperti proses hidup, ya. Jadi nikmatin aja alurnya, ikuti alurnya, nikmatin prosesnya. Seperti saat ini dia nggak menghubungi kamu atau belum menghubungi kamu, mungkin ada sesuatu yang memang harus dia fokuskan. Jadi kamu jangan negatif thinking, ya. Jangan melalui batasan, ya. Lebih ke arah menyerahkan pada sang pemilik alam semesta, gitu, ya. Jiwa spiritual yang tinggi bisa melihat isi hatimu, ya. Jadi dia mengerti kok kamu gelisah. Walaupun dia bukan dewa ya, tapi dia ngerti karena kamu tuh tulus di hati dia. Dia tahu kamu tuh tulus sama dia gitu loh, cinta sama dia. Dan dia di sini masih ada kartu harapan dan ada kartu komunikasi, ya. Walaupun saat ini juga dia gelisah, juga kecewa, tetapi memang itulah yang harus dia jalani, yaitu mencari kehidupannya dulu, ya. Syukur-syukur nanti bisa menikahi kamu, syukur-syukur, ya kan, bisa berbagi dengan kamu karena selama ini kamu yang membagikan ke dia gitu, ya kan. Seperti itu yang dia inginkan. Oke. Di sini kalian melihat ada energi ada energi Gemini, juga ada energi Cancer, juga ada energi Capricorn. Ada juga di sini ada energi Taurus, ya. Terlihat sekali. Dan di sini ada energi Aquarius juga. Juga di sini ada energi Gemini pasti, ya. Ada Cancer kuat sekali, ya. Yang mendominasi adalah energi Cancer. Itulah energi-energi yang tercurah di tebaran kartu ini, paham ya. Dia akan menghubungi kapan, Les? 5 atau 6 hari lagi, atau mungkin tahun baru, ya kan. Dimulai dari readingan ini. Amin, amin. Ya, amin kalau baik, ya. Nyesek ya. Nyesek, Les. Ya nyesek karena apa? Biasanya terhubung, tahu kabar dia, tiba-tiba nggak ada kabar, dihubungin nggak bisa. Ya itu, kalau nggak HP-nya dijual ya ganti nomor, atau memang dia nggak ngisi kuota, gitu aja sih. Positive thinking aja, ya nggak. Oke. Kita akan lihat lagi. Ada beban. Sorry. Ada beban yang kamu rasakan di sini, ya. Ada beban yang kamu mungkin saat ini memang ada di diri kamu karena ya kangen, rindu, sedih, khawatir. Ya, ini juga dirasakan oleh dia. Hal yang sama. Di sini nanti akan ada pertemuan, ya. Di sini nanti akan ada pertemuan kembali atau bersatu kembali setelah berpisah, ya, dalam waktu yang lumayan bikin gelisah. Ya, dan di sini kamu nanti akan menyelesaikan masalah yang kalian mungkin tunda, seperti janji menikahi kamu atau janji, ya, intinya akan bersatu kembali, ya, setelah berpisah cukuplah lama, gitu, ya.
Amin, amin. Diaminin aja kalau baik itu. Ya, ada energi ada energi maskulin di sini ya, yaitu tentang kekuatan kuat yang terlihat yang berhubungan dengan sifat ambisi dan logika yang secara stereotip itu dikaitkan oleh atau dengan laki-laki ya. Ini ambisi mereka, ambisi dia, lebih ke ambisi dia ya. Kita baca tentang ambisi dia ya, jadi kamu harus paham ya. Juga kamu harus pakai logika, jangan perasaan aja. Bagaimana Anda cara pakai logika ya, bahwa dia di sana baik-baik lagi mengejar pekerjaan. Kan hidup itu kan nggak melulu cinta aja, nggak melulu dengan kamu aja, ya kan? Seperti itu juga dia punya kehidupan tersendiri. Gitu loh. Dan nanti harus saling menghormati ya, menghormati. Jadi hormati dia, saat ini belum bisa menghubungi kamu ya, saling menghormati. Perasaan sama kok, dia juga kangen, juga gelisah. Tapi bagaimana, apa dayanya dia yang lagi fokus pada pekerjaan untuk mencapai kehidupan yang lebih baik gitu. Itu loh. Ada yang disebut namanya pelan tapi mantap atau pasti. Ya, yakin ya. Sampaikan doamu pada Tuhanmu ya. Memohon ya kekuatan. Tuhan, kalau dia memang jodohku, satukan di saat yang tepat dan waktu yang tepat dan keadaan yang sudah baik. Kamu kan juga nggak mau menikah dengan orang yang nggak ada pekerjaan. Dia pun juga nggak mau menikahi anak orang yang dia nggak bisa menafkahin atau nggak bisa memberikan kebahagiaan gitu loh ya. Jadi kamu positif thinking aja ya, karena energi yang positif itu membuat kamu kuat, membuat kamu sangat kuat dan menjadi semangat. Mungkin mudah-mudahan setelah menonton video ini kamu menjadi lebih semangat, minimal ya lebih ke positive thinking ya. Udah nggak usah nangis, nggak usah gelisah, doakan yang terbaik dalam kehidupan ini ya. Kalaupun bersatu karena Allah, kalaupun berpisah karena Allah. Jadi cintailah dia karena Allah, jangan karena pengertian kamu sendiri ya. Jangan melampaui batasan ya. Ya, jangan melampaui batasan. Ya, lebih terp di sini. Jangan lebay, marah-marah, nanti udah lama nggak ditelepon, kira telepon kamu marah-marah kemana aja, ngapain kamu menghilang ya, kamu ya. Jangan, tetap bicara yang baik-baik saja, sama-sama membuka mulut, berbicara yang baik, apalagi kita seorang yang sudah dewasa ya kan, saling menghormati energi. Oke sahabat semua, semoga ini bisa menjadi antisipasi, motivasi ya, menjadi semangat ya. Dan ada kesalahan dalam ini Gondes, tetap jadi orang baik yang pasti, tetap berjalan di dalam kebenaran, tetap berdoa, tetap berfokus pada sang pemilik alam semesta dan menyerahkan apapun pada sang pemilik alam semesta dan melibatkan alam semesta atau Tuhan sang pemilik alam semesta dalam segala hal, termasuk mengambil keputusan apapun itu ya. Ada kesalahan milik Gondes, ada kebenaran mutlak sang sempurna Allah Subhanahu wa taala. Berkata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. Allah memberkatimu. Amin. Bye.